saya akan menjelaskan mengenai analisa laporan keuangan. Nah, analisa laporan keuangan ini enggak apa ya, sebenarnya ada Amanda. Ada chapter 2-nya, tapi chapter 2 saya nggak akan terlalu bahas karena memang membahas mengenai bagian-bagian dari laporan keuangan. Terus ada sedikit tentang pajak gitu ya. Nanti bisa silakan di review sendiri. Tapi di bab 3 ini sebenarnya ada juga membahas mengenai laporan keuangan. Jadi kita langsung fokus sama sama yang analisa laporan keuangannya. Oke ya. Yang akan kita bahas di minggu kedua ini, pertama bagaimana kita paham sumber-sumber dana dan penggunaan sumber dana itu digunakan untuk apa aja. Yang kedua, bagaimana menstandarisasi laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu bisa kita standarisasi, misalnya kalau kita mau membandingkan antara laporan keuangan satu dan keuangan yang lain gitu ya, kita standarisasi. Nah, yang ketiga, tahu bagaimana untuk menghitung atau menginterpretasikan rasio-rasio keuangan. Ini intinya ya, yang ketiga ini inti kita. Terus yang keempat itu menghitung dan menginterpretasikan DuPont. Ini nanti juga kita jelaskan. Yang kelima, memahami apa sih kelemahannya dari analisa laporan keuangan menggunakan rasio-rasio itu. Oke, Rika. Nah, kembali lagi ke sini. Ini chapter outline-nya sama sebenarnya sama key konsep tadi. Intinya laporan keuangannya seperti apa, standarisasi laporan keuangan, rasio analisis, DuPont, sama kelemahan dari laporan keuangan. Analisa laporan keuangan. Nah, ini mengingatkan aja, ini adalah bentuk dari neraca atau balance sheet. Nanti di analisa rasio keuangan, itu yang paling kita gunakan itu ada 2 laporan keuangan. Ada neraca, ada income statement atau rugi laba. Jadi 2 laporan keuangan ini. Cash flow nggak terlalu kita gunakan, gitu ya, nggak terlalu dianalisa, sama keterangan lain ya, ada informasi tambahan lain juga nggak terlalu. Jadi kita hanya banyak mengambil dari balance sheet dan income statement. Nah, ini adalah contoh bentuk simple dari balance sheet. Jadi balance sheet itu kan selalu bentuknya T gitu ya. Ini ada jadi di sebelah kiri ini ada total asset. Nanti di sebelah kanannya total liabilities plus total equity. Itu. Nah, total aset di sini urutannya biasanya seperti ini. Jadi mulai dari yang current asset atau aset lancar. Aset lancar ini yang aset yang jangka pendek. Diikutin nanti di paling bawah itu dengan fixed assetnya atau jangka panjang, aset jangka panjang. Jadi total aset ada terdiri dari 2 biasanya, current asset dan total asset. Nah, perhatikan urutannya. Urutan itu selalu current asset dulu ditulis baru fixed asset. Kenapa? Karena current asset itu lebih liquid daripada fixed asset. Jadi penulisan akun-akun aset di sebelah kiri itu mengikuti bentuk likuiditas dari si akun tersebut. Jadi semakin liquid dia, semakin di atas posisinya, posisi penulisannya. Jadi current asset lebih liquid daripada fixed asset, maka current asset dulu memang ditulis, baru fixed asset. Current asset misalkan di sini ada cash, ada account receivable, ada inventory, ada other current asset. Ini juga berdasarkan likuiditas tadi. Kalau cash kita rubah ke dalam bentuk uang cash ya memang udah cash gitu ya. Jadi dia paling liquid, yang terliquid di antara semua aset yang lain. Kalau account receivable itu adalah piutang. Jadi kalau piutang, kalau misalkan kita mau rubah ke dalam bentuk cash ya tinggal ditagih gitu ya. Kita tagihkan.
Kalau inventory, kalau ini lebih usaha, kalau kita merubah ke dalam bentuk cash ya harus kita jual dulu gitu ya, cari dulu yang mau beli dan sebagainya. Nah, yang sebelah kiri total liabilities dan total equity. Jadi total liabilities dulu paling atas, total equity di paling bawahnya. Total liabilities sama total equity gitu ya. Nah, cuman total liabilities ini dibagi dua, sama seperti aset. Jadi ada current liabilities, ada long term debt. Jadi ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ininya juga sama ya. Jadi likuiditas. Jadi kembali lagi ke likuiditasnya. Kalau current liabilities misalkan antara account payable sama notes payable, antara ini gitu ya. Account payable sama notes payable. Account payable ini biasanya lebih jangka pendek lagi, lebih cepat lagi ditagihnya. Jadi harapan untuk dibayar dalam bentuk cash itu lebih cepat dibandingkan dengan notes payable. Dibandingkan lagi nanti dengan other current liabilities. Nanti detailnya ada akun apa aja ya, nanti kita akan lihat di tugas ya. Di tugas yang minggu ini nanti teman-teman akan lihat di laporan keuangan perusahaan yang kita analisa nanti. Yang teman-teman analisa. Nah, setelah liabilities ada equity-nya. Equity ini sebenarnya banyak ya, nggak hanya di sini kan hanya common stock. Sebenarnya equity itu bisa paid in capital atau modal awal, bisa retain earnings, bisa common stock, mungkin ada preferred stock di situ juga nanti. Jadi ini nanti detail-detailnya ini kan bentuk sederhananya aja di sini gitu ya. Jadi detailnya nanti bisa teman-teman lihat nanti di laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini adalah income statement. Income statement ini laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba ini sederhananya gitu ya, ini adalah revenue ini pemasukan gitu ya, cash in, pendapatan lah gitu ya. Ini pendapatannya dikurangin dengan apa? Dikurangin dengan cost atau biaya-biaya. Ya, dikurangin dengan biaya-biaya. Biaya-biaya yang ada apa aja? Ini adalah biaya operasional. Cost of goods sold itu biaya pembelian bahan baku, ada expenses. Misalkan expenses ini biasanya yang di sini tuh terkait biaya-biaya administrasi, misalkan gaji, asuransi overhead lah ya. Biaya-biaya overhead nih di sini nih biaya honor dan sebagainya ini ada di expenses terkait operasional. Terus yang ketiga juga ada depresiasi. Gitu. Depresiasi ini penurunan nilai barang. Nah, maka di sini setelah revenue atau pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya operasional, kita dapat EBIT. EBIT ini biasa juga disebut dengan operasional income. Gitu ya. Jadi EBIT itu adalah operasional income. Artinya apa? Pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya operasional. Nah, lalu kelompok biaya yang kedua itu adalah finance atau pembiayaan gitu ya. Pembiayaan keuangannya. Jadi biaya-biaya pembiayaan keuangan tuh ada bunga, ada pajak-pajak lah ya. Ini baru di sini jadinya net income. Gitu. Jadi kalau pendapatan sudah dikurangin dua beban ini, beban operasional sama beban keuangan, maka baru dapat net income. Ini finance ya. Nah, yang saya mau tekankan juga di sini, teman-teman perhatikan kalau misalkan operasional income, itu kan kita kurangin dulu dengan interest, gitu ya, dengan beban bunga, baru kita hitung pajaknya. Gitu. Jadi penggunaan hutang di perusahaan itu adalah salah satu bentuk strategi perusahaan untuk mengurangi pajak. Kenapa? Karena pada saat naik bunganya, bunga besar gitu ya, EBIT dikurangin bunga yang besar, maka di sini taxable income-nya akan turun.
akan mengecil gitu kan ya. Taxable income mengecil, maka beban pajak di sini akan mengecil. Logikanya gitu ya. Kalau interestnya besar, taxable income-nya jadi kecil, maka pajaknya kecil. Tapi interestnya kecil, nanti taxable income-nya besar, pajaknya juga besar. Jadi biasanya perusahaan itu melakukan apa ya, pembiayaan dengan bentuk hutang itu adalah salah satu strategi tersendiri gitu. Agar apa? Agar membayar pajaknya lebih kecil. Ya. Dan ini yang dua ini biasanya ini informasi tambahan karena biasanya kalau investor tuh udah lihat oh oke net income-nya positif terus bagian saya berapa ya gitu ya. Hubungannya dengan harga aset saya itu berapa. Ini ada di EPS dan dividen per share. Nah, kalau ada pertanyaan langsung ya. Silakan langsung. Nah, ini source dan uses-nya. Sumber-sumber ini apa pemasukan gitu, sumber-sumber dana itu pertama dari cash inflow. Cash inflow pada saat kita menjual sesuatu dan apa adanya penurunan aset account aset, misal gitu ya account receivable atau piutang, inventory, net fixed asset itu berkurang, jadi ininya sumber-sumber pendanaan juga bisa berkurang. Increase in liability or equity account, jadi intinya karena dia bentuknya T, gitu ya, kalau di sini berkurang maka di sini apa penambahan gitu ya. Maka kalau di sini nambah, di sini kurang, kita perlu ada penambahan ini aset gitu ya. Terus sumber-sumbernya bertambah nih. Nah, usesnya cash outflow itu occurs when buy something. Cash outflow itu keluar kalau kita beli sesuatu. Terus increase in asset account, ada penambahan di aset. Dan ada penurunan gitu ya, atau penurunan di liabilities or equity. Jadi ini source and uses ya. Jadi kalau dia liabilities-nya lebih besar daripada ada penambahan tapi asetnya berkurang, artinya dia cash inflow, ada kelebihan dana di situ. Tapi pada saat asetnya bertambah, liabilities dan equity-nya berkurang, itu artinya dia kekurangan dana. Dia butuh dia ada dana keluar lah intinya ya, jadi kekurangan dana. Nah, ini statement of cash flow ini bagian juga dari laporan keuangan. Tadi walaupun kita nggak terlalu gunakan nanti ya di analisa rasio, jadi cukup review aja bahwa statement of cash flow itu ada 3, ada yang operating, ada investment, ada financing gitu. Jadi kalau operating itu udah termasuk dengan perubahan gitu ya, perubahan-perubahan yang terjadi termasuk net income, terutama untuk yang yang jangka pendek kalau operating. Karena kalau kita bicara operating, kita bicara yang akun-akun jangka pendek. Kalau yang investment ini biasanya yang akun-akun jangka panjang, ya termasuk juga yang financing. Jadi operating, investment, sama financing. Tapi kalau yang investment lebih ke fixed asset. Bentar ya.
Ya, maaf tadi video saya kejeda ya? Udah terdengar lagi? Ya, Bu. Ya. Oke, maaf, maaf. Ya, kita lanjutkan ya statement of cash flow. Nah, kayak ini contoh statement of cash flow tadi yang ada operating, ada financing, ada investment gitu ya. Jadi ini yang operatingnya, yang operating, yang operating. Operating sama investment sama financing gitu ya. Tiga ini. Oke. Nah ini untuk apa standardize ya. Jadi laporan keuangan itu bisa kita standarisasi, kita samakan biar bisa kita bandingkan. Maksudnya kita bandingkan tuh bukan hanya antar perusahaan, tapi juga kita bandingkan antar akun yang ada di laporan keuangan. Misalkan kita mau membandingkan, antara penjualan yang terjadi sama beban yang terjadi seberapa besar gitu ya perubahannya, maka kita pakai common size balance sheet. Karena kebayang ya, common size income statement. Misalkan di tahun 2023 penjualan 1 juta gitu ya. Nah, maka beban operasionalnya 465.000 misalkan. Tapi di tahun 2024 penjualannya 2 juta, beban operasional 738.000. Nah, itu bagaimana kita membandingkannya? Ya, maka kita menggunakan common size balance sheet. Nah, common size income statement maaf. Jadi intinya income statement maupun balance sheet ini bisa kita buat dalam bentuk common size-nya. Common size-nya seperti apa? Kita buat semua akun yang ada di dalam income statement atau balance sheet menjadi persentase. Caranya kalau yang income statement kita bagi dengan penjualan, gitu ya. Semua akunnya kita bagi dengan penjualan, terus kita kali 100%. Tapi kalau balance sheet semua akun itu kita bagi dengan total aset. Ya, dikali 100%. Jadi kita bisa kalau udah dalam bentuk persentase kita bisa compare nih, misalkan 2023 persentase beban operasionalnya 40%, tapi kalau di 2024 penjualannya lebih banyak tapi persentasenya lebih kecil gitu ya. Misalkan jadi 30%. Jadi lebih apa? Berarti perusahaannya lebih efisien gitu ya. Jadi contohnya di sini. Nah, yang di sini nih nanti semua satu-satu ini dibagi total aset. Bagi total aset, gitu ya, bagi total aset. Intinya di sini juga akan dibagi total aset, ini di sini 100%. Di sini juga nanti dibagi total aset 100%. Ya, dibagi total aset. Semua akun-akun di sini dibagi total aset. Kalau yang income statement ini nanti dibagi sales. Itu. Jadi di sini dibagi revenue, ini dibagi revenue, dibagi revenue, dibagi revenue. Semua dibagi dengan revenue. Nanti persentasenya di sini jadi bisa kita bandingkan. Ya. Yang kalau di sini ini yang 100%. Nah, sisanya nanti sekian persennya berapa. Gitu. Nah, itu standarisasi laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya ini inti materi hari ini yaitu analisa rasio. Rasio yang yang bisa kita bandingkan secara runut waktu gitu ya. Ini secara runut waktu misalkan dari 2018 sampai 2023. Nah, analisa rasionya gimana nih pergerakannya gitu ya. Nah, atau in time or between companies. Kalau between companies yang di sini. Jadi misalkan ini untuk tahun 2018 perusahaan A, B, C, D, E, F gitu ya. Kita bandingkan rasionya.
Nah, kalau kita lihat rasio-rasionya nanti, intinya rasio itu kan mudah ya, cuman A misalkan sama dengan B per C. Jadi teman-teman tuh tinggal lihat B ini tuh menjelaskan apa sih, C ini mengukur apa sih gitu ya. Jadi informasi di sini yang penting gitu. Jadi maka A itu akan mengukur apa gitu. Jadi rasio-rasio ini sebenarnya sederhana, hanya membandingkan dua angka gitu ya, atau dua akun yang ada di laporan keuangan. Nah, penggunaan rasio ini bisa digunakan baik untuk internal maupun eksternal. Maksudnya apa? Perusahaan akan menggunakan juga rasio-rasio keuangan ini secara internal. Pertama, perusahaan butuh untuk membandingkan kinerja misalkan. Misalkan perusahaan punya 5 cabang kantor gitu ya, setiap cabang dia harus membuat laporan keuangan. Jadi berdasarkan laporan keuangan setiap cabang, perusahaan bisa mengukur kinerja setiap cabang perusahaan yang dia punya. Nanti laporan-laporan keuangan setiap cabang itu akan disatukan dan dikonsolidasikan jadi laporan keuangan perusahaan secara garis besar. Dan yang kedua juga untuk membuat perencanaan ya. Jadi perusahaan menggunakan analisa rasio keuangan ini untuk membuat perencanaan. Oh, ternyata kita belum cukup efisien nih di penggunaan biaya misalkan. Maka kita ke depannya perlu melakukan efisiensi biaya. Oh, ternyata inventory kita terlalu lama nih disimpan di gudang. Maka ke depannya kita harus mempercepat perputaran inventory. Itu kan perencanaan gitu ya. Jadi banyak ya kegunaannya rasio keuangan ini untuk internal. Tapi untuk eksternal apa? Kalau untuk eksternal tadi internal, untuk eksternal seperti apa? Kalau untuk eksternal misalkan untuk supplier gitu ya. Supplier dia lihat nih, oh laporan keuangannya sehat nih, oke boleh deh saya kasih kredit misalkan. Atau kreditor yang minjemin uang. Atau apalagi nih, ada supplier, ada kreditor, ada pemegang saham misalkan nih, stockholder, dan lain-lain gitu ya. Semua pihak-pihak eksternal ini lihat. Bahkan pemerintah, pengambil kebijakan pun menggunakan gitu ya, melihat rasio-rasio ini gitu. Kalau kalau perpanjang tangannya pemerintah gitu kan, kalau di perusahaan yang terbuka ya tentu di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal, untuk melihat atau mengecek kinerja keuangan lewat rasio-rasio ini. Nah, kalau perbankan dicek nanti di OJK gitu ya, atau di Bank Indonesia. Nah, kategori of financial ratio. Kalau rasio keuangan itu kita bisa kategorikan. Ini banyak sih sebenarnya, kalau di beberapa buku ada banyak perbedaan ya, mungkin agak beda istilahnya atau bisa juga beda jumlah pengelompokan. Tapi intinya rasio-rasio ini bisa kita kelompok-kelompokkan ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang lebih spesifik. Misalkan ada rasio-rasio keuangan yang mengukur ini solvensi, short term solvensi atau likuiditas. Jadi likuiditas ini tadi saya sudah berkali-kali menjelaskan likuiditas ini kemampuan suatu akun untuk kita konversikan ke dalam bentuk uang tunai. Dalam jangka pendek ya. Jadi kita bicara jangka pendek, ketahanan dia pada jangka pendek. Nah, ada kelompok-kelompok yang jangka panjang, long term solvency atau leverage atau hutang di sini. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga ada asset management, jadi bagaimana memanage aset. Yang keempat ada rasio-rasio profitabilitas. Yang kelima ada rasio nilai pasar atau market value. Nah, ini ada 5 kelompok ini, nanti kita bahas satu-satu. Nah, pertama likuiditas, rasio likuiditas. Rasio likuiditas di sini ada current ratio, quick ratio, ada cash ratio, ada net working capital to total asset gitu ya, ada interval measure ini. Jadi ada 5 nih ya. Ini nanti yang akan teman-teman lakukan ya. Ini hitung semua gitu. Jadi kelompok likuiditas rasio current asetnya nanti berapa dari perusahaan yang teman-teman pilih dan analisa nanti di tugas gitu ya. Jadi ini current rasionya berapa, quick rasionya gimana.
dan dianalisa dengan sederhana lah, menganalisa secara sederhana. Misalkan ini current asset dibandingkan dengan current liabilities. Current asset itu kan penggunaan kita gitu ya. Berapa jumlah aset kita dibandingkan dengan berapa jumlah liabilities yang jangka pendeknya atau hutang jangka pendek. Artinya semakin banyak aset kita, current aset kita, maka semakin aman kita untuk bisa membayar current liabilities yang jatuh tempo. Jadi biasanya ini kalau di atas 1 gitu ya, lebih dari 1 aman misalkan, kan itu logisnya gitu ya. Makanya kalau rasio tuh nanti dilihat A-nya apa sih, B-nya apa, maka B-nya apa, C-nya apa, maka A-nya itu mengukur apa gitu. Sebaiknya seperti apa. Nah, itu current asset. Nah, yang kedua current ratio ya. Yang kedua quick ratio. Quick ratio ini mirip seperti current ratio tapi lebih yang lebih cepat lagi, makanya disebutnya quick ratio. Quick ratio itu kalau kita lihat current asset, ini kan mulai dari cash, account receivable, dan inventory. Jadi kalau tiga ini kita pakainya di current ratio gitu kan ya. Kita pakai untuk current ratio. Tapi kalau quick ratio, yang dua ini aja yang kita pakai, ini quick ratio. Oke. Kalau cash ratio, kita hanya pakai yang cash. Ini yang cash ratio. Ya, jadi yang semakin liquid lagi yang dipakai, semakin liquid lagi yang dipakai. Nah, yang selanjutnya net working capital to total asset. Net working capital itu apa? Net working capital itu current asset yang dikurangi dengan current liabilities. Ya, ini net working capital. Jadi dibandingkan dengan total asset. Current asset sama current liabilities itu kita dapat di neraca. Kalau total asset juga ada di neraca, dibandingin sama yang sama dengan total asetnya. Yang selanjutnya ada interval measure. Interval measure itu current asset dibagi dengan average daily operating cost. Jadi average daily operating cost ini, kalau operating cost ya, ini sih di sini nggak dijelaskan, nanti lihat di bukunya. Operating cost ini saya agak lupa, tapi kayaknya sih antara expenses yang di yang ada di rugi laba plus sama COGS yang di rugi laba. Nanti coba cek ya. Ini kan apa yang di sini ya? Iya nih ya. Nih. Ini dia ya, COGS dan expense 2006 plus 1740. Jadi operating cost di sini adalah expenses plus COGS-nya. Nah, di daily-nya tapi di sini average daily di sini. Average daily ini maka dibagi 365. Ini dibagi 365 ini nanti tergantung ya. Tergantung apakah dianggap 1 tahun itu 365 hari, atau kalau ada beberapa juga yang menganggap 1 tahun itu 360 hari misalnya. Ya. Jadi nanti tergantung asumsinya ya. 365 kah atau 360. Nah, kelompok kedua solvency rasio tapi yang long term-nya gitu ya. Ini ada total debt ratio. Total debt ratio tuh ini sebenarnya ini total debt. Kan total aset itu sama dengan total debt ditambah total equity. Jadi total debt-nya itu tuh total aset dikurangin total equity. Jadi ini total debt dibagi total aset. Debt to equity, total debt dibagi total
equity. Jadi ini juga total debt ratio ini ada juga yang menyebutkannya itu debt to asset ratio. Jadi ini kadang debt to asset ratio. Jadi ya ini ya sekali lagi kadang-kadang penyebutan namanya mungkin berbeda, tapi rasio-rasionya sama, pengelompokan juga kadang-kadang berbeda, tapi intinya yang diukur apa gitu ya, itu yang paling penting. Nah, yang ketiga ini ada equity multiplier. Equity multiplier ini total aset dibandingkan dengan total equity. Jadi semua yang tadi ya, total debt ke total aset, total debt to total equity, total aset to total equity itu bisa kita ukur untuk solvency ratio ini. Yang keempat, long term debt ratio. Jadi ini khusus untuk long term saja. Jadi yang current liabilities-nya dikeluarkan. Jadi kayak kayak debt to equity gitu ya, ini sebenarnya kayak debt to equity, tapi current liabilities-nya dihilangkan. Current liabilities-nya hilangkan, dikurangi. Yang selanjutnya computing coverage ratio. Coverage ratio ini seberapa besar si perusahaan mampu membayar bunga coverage ratio itu. Jadi yang pertama ada time interest earn. Time interest earn ini EBIT dibagi interest. Jadi kalau perusahaan punya operasional income, seberapa banyak operasional income ini bisa membayar interestnya gitu ya, atau beban bunga. Terus ada cash coverage. Cash coverage ini EBIT ditambah dengan depresiasi. Karena pada saat kan kita dapat sales misalkan ya, di sini nanti dikurangin COGS, dikurangin expense, dikurangin depresiasi, maka dapat EBIT gitu kan ya. Nah, untuk cash coverage ini, EBIT ini yang depresiasi ini kita hilangkan dulu nih, jangan dikurangin, maka ditambahin lagi ke di sini, ditambahkan lagi EBIT ditambah dengan depresiasi. Kenapa ada cash coverage? Karena sebenarnya depresiasi itu kan suatu beban yang keluar tapi tidak ada cash keluar benar-benar. Karena depresiasi itu kan penurunan nilai barang. Nilai barang yang turun, ya barangnya sih tetap ada gitu ya, tetap sama, cuma nilainya aja yang turun. Misalnya kita beli meja yang harga baru harganya 4 juta misalkan. Setelah 1 tahun ya harganya jadi 3 juta. Ada terdepresiasi 1 juta. Apakah perusahaan mengeluarkan benar 1 juta? Kan enggak gitu ya. Tidak ada cash keluar sebenarnya 1 juta. Maka depresiasi ini ditambahkan lagi di sini, dapat cash coverage ini. Dibandingkan dengan interest, jadi lebih kuat lagi biasanya ya. Jadi kalau time interest earn itu 162, cash coverage ini pasti biasanya lebih besar daripada 162. Tuh. Nah, selanjutnya inventory rasio, inventory turnover, day sales in inventory. Ini nanti kita akan bahas lagi rasio ini waktu kita belajar bagaimana memanage working capital ya. Bagaimana memanage working capital atau modal kerja. Ini akan kita bahas lagi nih, kita gunakan nanti. Nah, inventory turnover ini berapa cepat si inventory itu berputar. Misalkan kalau di sini hasilnya 6,66 kali. Artinya dalam 1 tahun perusahaan ini inventorinya itu mulai dari bahan mentah ke barang jadi terus terjual gitu ya, itu tuh bisa 6 kali siklusnya. 6 sampai 7 kali, yaitu 6,66 kali. Jadi 6 sampai 7 kali dalam setahun siklusnya itu berulang. Bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi terjual. Bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi terjual. Yaitu siklusnya 6,66 kali. Kalau day sales in inventory, ini yang kedua, day sales in inventory ini 55 hari. Itu tuh sama seperti kalau di setahun itu ada 6 sampai 7 kali atau 6,66 kali tadi, artinya sekali perputaran itu dia butuh berapa hari sih si inventory ini? Oh, butuhnya 55 hari.
Ya, ini yang inventory ratio. Jadi setiap 55 hari yang tadinya bahan mentah udah terjual tuh. Bahan mentah terjual setiap 55 hari. Rata-rata ya dalam setahun ya. Nah, yang ini account receivable ratio ini mirip-mirip sama sama inventory tadi, dan ini juga akan kita gunakan di working capital nanti. Ini tapi mengukurnya account receivable. Seberapa besar, seberapa sering gitu ya si account receivable ini atau piutang ini berhasil tertagih. Ini yang pertama, receivable turnover. Di sini hasilnya 5,23 kali. Artinya dalam setahun piutang itu akan berhasil tertagih lunas gitu ya. Lunas 5,23 kali dalam setahun. Berapa hari itu setiap piutang baru terus lunas tuh berapa hari? Itu 70 hari. Jadi ada di sini. Jadi setiap 70 hari pada saat hari ini perusahaan itu memberikan piutang, menjual barang secara kredit, maka 70 hari ke depan udah lunas. 70 hari ke depan udah lunas gitu ya. Ini account receivable. Nah, yang selanjutnya ini aset ya. Untuk total aset turnover ini jadi sales atau penjualan yang dibandingkan dengan total aset. Jadi seberapa besar penjualan yang berhasil di-generate oleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dia punya, gitu ya. Nah, di sini 0,93. Di sini dicatatkan it is not unusual for total asset turnover itu kurang dari 1. Ini bukan apa ya? Bukan hal yang aneh gitu ya. Jadi emang lumrah total asset turnover ini nilainya kecil. Kenapa? Karena kalau kita bicara total aset kan ada fixed asset tuh di situ. Nah, fixed asset ini biasanya besar gitu. Ininya ya nilainya itu. Jadi biasanya total asset turnover ini memang kecil angkanya. Tapi sebenarnya kalau di zaman sekarang udah mungkin ada beberapa jenis usaha yang lumrah ya total asset turnover-nya itu lebih dari 1. Itu mungkin gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan banyak fixed asset. Contoh, misalkan Gojek gitu ya. Usaha Gojek berapa besar sih asetnya gitu ya, tapi kan dia bisa mengenerate sales atau pemasukan atau revenue yang cukup besar gitu ya. Dia hanya modal misalkan satu aplikasi besar gitu ya, aplikasi yang tidak perlu tempat, terus dia butuh satu kantor sedang untuk administratif dan sebagainya, udah salesnya berjalan gitu ya. Atau juga zaman sekarang ada usaha misalkan restoran atau rumah makan, tapi nggak menerima dine in, tidak menerima orang makan di tempat, hanya menerima order online aja. Itu juga udah banyak sekarang. Jadi dia nggak perlu capek-capek punya aset yang cukup besar untuk tempat restorannya gitu ya. Dia cukup perlu ada dapurnya, ada bagian packaging dan sebagainya, dijual online, dibungkus gitu ya. Nah, itu bayangan untuk total asset turnover. Yang kedua ada net working capital turnover. Ini sales dibagi dengan net working capital. Jadi kalau ada kata-kata turnover nih, teman-teman ya, ada kata-kata turnover, perhatiin. Selalu sales dibagi apa? Jadi kalau total asset turnover berarti sales dibagi total asset. Net working capital turnover berarti sales dibagi net working capital. Fixed asset turnover berarti sales dibagi total fixed asset. Ini net fixed asset ya istilahnya, bukan total, net fixed asset. Jadi kembali lagi intinya dari kalau net working capital kan berarti dari yang jangka pendeknya seberapa besar sih gitu ya, dia berhasil mengenerate penjualan. Terus kalau yang fixed asset turnover juga seberapa besar dari fixed asset yang dia punya, dia bisa berhasil mengenerate penjualan.
Oke, nah sekarang ini yang selanjutnya profitability gitu ya, pengukuran profitabilitas ini udah yang keempat, kelompok yang keempat. Pengukuran profitabilitas ini istilahnya ada pertama ada profit margin. Profit margin artinya net income dibagi sales. Nanti ini sebenarnya kalau di buku-buku lain mungkin nanti teman-teman ada lihat misalkan operating profit margin. Jadi ada kata-kata operatingnya di sini. Ada operating profit margin. Kalau operating profit margin artinya apa? EBIT, operating income dibagi dengan sales. Jadi yang ada kata-kata marginnya, margin itu selalu dibagi sales. Tadi kebalikan dari turnover ya. Kalau ada kata-kata turnover itu sales dibagi apa? Gitu. Tapi kalau ada kata-kata margin, apa dibagi dengan sales? Ya, ingat ininya istilah-istilah ini. Nah, terus yang kedua ada return on asset. Return on asset ini net income dibagi total asset. Ini dan return on equity ya, bedanya net income dibagi total equity. Jadi kalau ada return biasanya ngomonginnya net income dibagi apa? Ya, return on investment, berarti net income dibagi berapa jumlah investasinya. Return on asset, net income dibagi total asset. Return on equity, net income dibagi total equity. Gitu ya. Ini apa sih bedanya ROA sama ROE? Kalau ROA itu pengukuran profitabilitas atau return perusahaan, tapi berdasarkan kinerja si manajemen. Karena kan manajemen yang mengelola aset. Gitu kan? Kalau return on equity apa? Profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan profit, tapi berdasarkan modal yang dia punya, gitu ya, modal dari investor. Maka itu total equity. Ya. Jadi kalau investor biasanya sukanya lihatnya apa? ROE. Kenapa? Karena kita udah nanamin modal nih, seberapa besar sih return yang dia hasilkan kan gitu ya, itu investor. Tapi kalau mengukur kinerja manajemen biasanya pakai ROA. Yang selanjutnya untuk market value ya, nilai pasar. Nilai pasar ini ada macam-macam, ada market price atau harga saham, ada jumlah saham beredar, shares outstanding, ada PE rasio atau price per share dibagi dengan earning per share. Jadi harga gitu ya, harga dibagi dengan jumlah saham, ini dibagi shares, nanti dibagi lagi dengan net income atau earnings dibagi dengan shares. Ini sama seperti harga dibandingkan dengan net income. Ya, PE rasio, price per share. Nah, yang ketiga ada market to book ratio. Market to book ratio ini market value dibandingkan dengan book value. Apa bedanya market value sama book value? Market value itu kalau kita ngomongin misalkan kita beli meja nih ya. Beli meja tadi harganya 4 juta. Berarti book value meja ini adalah 4 juta. Market value-nya nanti tergantung udah berapa lama nih meja ini, kan gitu ya. Market value-nya berarti mejanya udah 1 tahun nih. Kalau kita jual di pasar harganya jadi 3 juta bukan 4 juta lagi. Jadi market value dibandingkan book value. Tapi ini lebih banyak untuk ke saham ya. Tadi saya contoh di barang, tapi ini market value sama book value per share-nya untuk nilai saham. Jadi sahamnya waktu dibeli harganya berapa itu book value, tapi harga dasarnya lah gitu ya book value itu. Tapi market value ini tadi tergantung kondisi pasar dia lagi di tingkat harga berapa. Market value per share-nya, per saham. Nah ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Nggak ada, cukup jelas. Nah, selanjutnya DuPont ya. Nah, DuPont ini saya langsung nunjukin ke sini aja. Nah, DuPont ini bentuknya seperti ini, bagan gitu ya, chart gitu. Jadi mulainya di ROE. Ini ada dari ROE.
Jadi kalau kalau investor kan tadi kan dia tertariknya dengan return on equity. Kenapa? Karena return on equity itu berdasarkan modal yang sudah di-store tadi, berapa sih profit yang dihasilkan. Nah, maka kita bisa breakdown return on equity itu jadi akun-akun yang lebih kecil lagi. Misalkan return on equity ini, return on equity itu perkalian antara ROA sama equity multiplier gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya ROE ini dipengaruhi oleh ROA loh, gitu ya. Dan dia dipengaruhi juga oleh equity multiplier. Jadi tadi kinerja si manajemen, dia akan menghasilkan profit, tapi ujung-ujungnya kinerja manajemen yang baik, dia akan menghasilkan return on equity yang baik juga. Jadi kinerja dari modalnya juga oke harusnya. Dan nanti juga equity multiplier-nya juga gitu ya. Jadi mempengaruhi ke atas. Nah, kalau kita bilang ROA itu kan berarti ada profit margin gitu ya. Ada profit margin di sini, net income gitu. Ada total asset turnover gitu. Jadi kalau net income dibagi sales ini ya, profit margin itu kan net income dibagi sales dikali dengan total asset turnover atau dikali dengan sales yang dibagi dengan total asset itu kan sama dengan ROA yang net income dibagi total asset. Tuh, jadi ini di breakdown lagi, berarti ROA itu akan dipengaruhi oleh profit margin sama total asset turnover. Profit marginnya gimana? Profit marginnya itu berarti ada net income, ada sales. Net income-nya apa aja yang mempengaruhi? Ada total asset, di sini ada penjualan. Terus total asset, total cost ya maksudnya, total cost. Total cost ini ada apa aja nih akun-akunnya? Ada COGS, ada administrative expenses, ada depresiasi, ada interest, ada tax. Ya, jadi analisanya tuh bisa di breakdown terus sampai ke analisa yang paling sederhananya, akun yang paling sederhananya. Sama halnya dengan total asset turnover tadi, masih kita bisa breakdown lagi, ada sales, ada total asset. Total asset kita breakdown lagi, ada fixed asset, ada current asset. Current assetnya ada apa aja? Ada cash, account receivable, ada inventory. Jadi kita analisa terus sampai yang paling kecil. Dari DuPont chart ini kita bisa lihat, kalau ROE-nya kurang, artinya yang bermasalah yang mana gitu ya? ROA atau equity multiplier. Ternyata ROA-nya nih, ROA kita lihat nih profitnya. Profit antara net income atau sales-nya. Mungkin net income kita lihat total cost-nya. Total cost-nya bermasalahnya di mana terus sampai yang paling kecil. Sama halnya tadi, return on asset, total asset turnover-nya ini yang bermasalah. Total asset turnover-nya, berarti antara sales dengan total asset. Nanti total asset-nya, kita lihat fixed asset atau current asset. Terus analisanya sampai bawah, ya. Betul. Sama halnya kalau misalkan kita tadi mau menganalisa penyebab ROE-nya kurang gitu ya, atau kita mau dari bottom up, dengan tadi up to bottom gitu ya, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, kita lihat bagaimana sih caranya kita membentuk ROE yang baik gitu ya, ROE yang profitable. Maka current aset kita harus seperti apa, fixed asset harus seperti apa, nanti itu akan membentuk terus sampai ke atas dan membentuk ROE yang baik gitu ya. Itu DuPont chart ya. Jadi DuPont chart ini bisa dari atas ke bawah ke atas, antara menganalisa atau kita mau membentuk ROE-nya. Nah, ini tadi sebenarnya udah saya jelaskan, laporan keuangan itu digunakan oleh siapa sih? Oleh internal dan eksternal gitu ya. Untuk apa? Tadi kalau internal untuk evaluasi kinerja, untuk perencanaan ke depan gitu. Kalau external users macam-macam antara kreditor, supplier, customer, stockholders itu kepentingannya ya, berdasarkan kepentingannya. Nah, analisa rasio ini sederhana ya, dari tadi hanya apa dibagi apa gitu ya, atau enggak akun apa dikurang akun apa gitu. Itu kan sederhana lah untuk mencarinya. Nah, tapi kita nggak bisa menganalisa hanya satu rasio.
Dia menganalisa satu rasio itu intinya nggak bisa menganalisa terlalu dalam. Jadi rasio-rasio ini tidak terlalu tidak terlalu berguna gitu untuk perusahaan kalau dia hanya berdiri sendiri. Jadi dia tuh harus ada dibandingkan rasio itu. Jadi misalkan kita mau menganalisa ROA aja, oke ROA-nya sekian, berarti net income-nya sekian, total asetnya sekian. Terus apa gitu? Nggak bisa kita analisa terlalu banyak. Tapi yang bisa kalau kita mau analisa lebih banyak, kita bandingkan, ROA-nya 2022 sekian, ROA 2023 sekian. Ya, artinya apa gitu ya? Artinya ada penambahan profitabilitas, ada penurunan kan gitu ya. Jadi lebih bunyi analisanya itu kalau kita mulai membandingkan. Nah, tadi membandingkan itu bisa time trend, yang tadi yang saya gambarkannya begini ya, ini time trend, atau kita bandingkan peer group analysis. Ya, ini yang time trend, ini yang peer group analysis. Compare gitu ya, di compare antar perusahaan, kita compare atau kita compare dengan industrinya. Nah, ini juga bisa dengan industri. Nah, industri ini dapatnya dari mana? Industri ini adalah total dari seluruh perusahaan yang ada di industri tersebut. Total ya. Atau enggak bisa kita bilang rata-rata lah. Rata-rata dari seluruh perusahaan yang ada. Tergantung nanti akunnya. Kalau kita ngomong penjualan, penjualan industri gimana? Ya total penjualan industri. Atau rata-rata total penjualan ya berarti dibagi dengan banyaknya perusahaan yang ada di industri itu. Nah, kalau kita bandingkan nanti rasio perusahaan A, misalkan rasio total aset turnover perusahaan A, kita bandingkan dengan total aset turnover industri. Total aset turnover industri berarti rata-rata dari seluruh total aset turnover yang ada di industri tersebut perusahaannya. Nah, itu untuk benchmarking. Ini real world example ini saya nggak akan bahas ya, ini dari perusahaan-perusahaan di Amerika. Nanti teman-teman lebih baik langsung masuk di tugas untuk real world example-nya. Terus potensial problemnya ini kalau analisa rasio itu tadi saya udah jelaskan, kita tidak bisa menentukan yang mana sih, kita tidak bisa menganalisa hanya satu-satu gitu ya, kita harus menganalisa secara keseluruhan. Nah, menganalisa secara keseluruhan ini kita nggak bisa menentukan rasio yang mana sih yang paling relevan untuk perusahaan A gitu ya, itu nggak bisa. Ini nggak bisa kita tentukan gitu ya, bisa beda-beda. Terus benchmarking ini sulit untuk diversified firms. Bayangannya gini, kalau kita mau benchmark perusahaan yang multi produk misalkan, ada perusahaan dia menghasilkan produk makanan, tapi dia juga punya cabang perusahaan yang menghasilkan produk misalkan pakaian, ada pakaian dan makanan misalkan dia menghasilkannya. Nah, ini kita akan agak sulit nih, kita bandingkannya dengan industri mana, industri makanan atau industri pakaian, itu juga akan agak sulit ya. Jadi penyederhanaan atau asumsi-asumsi ini perlu dilihat ya kalau dalam menganalisa rasio. Terus globalisasi dan kompetisi internasional itu semakin sulit gitu. Jadi kalau kita mau membandingkan rasio perusahaan di Indonesia sama perusahaan di luar, nah itu akan agak sulit. Kenapa? Kadang-kadang accounting regulation tuh aturan pencatatan ya. Aturan pencatatan laporan keuangannya agak beda di Indonesia sama di luar. Misalkan dia pakai standar yang berbeda daripada di Indonesia. Nah, yang yang keempat, varying accounting procedure FIFO versus LIFO. Jadi pada saat kita si perusahaan mengukur biaya gitu ya, biaya biaya operasional lah ya, kalau biaya operasional. Nah, biaya operasional ini dia pakai prinsipnya FIFO atau LIFO. Kalau dia FIFO berarti first in first out. Artinya misalkan kalau ngomong persediaan gitu ya, persediaan yang awal masuk dia akan langsung keluarnya di awal juga. Atau ada perusahaan yang last in first out, yang belakangan masuk dia akan keluar duluan.
Ini akan beda nih accounting prosedurnya gitu ya, pencatatannya. Terus juga ada different fiscal years, mungkin ada yang patokannya laporan tahunannya itu di akhir tahun. Oh, ada yang laporan tahunan itu fiscal years-nya misalkan di bulan September gitu ya. Bukan di akhir tahun. Ini different fiscal years. Yang kelima, extraordinary event. Extraordinary event ini kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan yang akan mempengaruhi sebenarnya. Jadi kita nggak bisa analisa seperti biasa. Contoh misalkan waktu COVID kemarin, ya menganalisa laporan keuangan yang terjadi pada saat COVID yang nggak bisa kita bandingkan dengan yang pada masa normal. Misalkan. Ini ini juga sama ya, internet makes ratio analysis much easier. Jadi ada beberapa website yang menyediakan data-data saham, data-data rasio itu bisa dilihat. Ini quick quiz, jadi di akhir perkuliahan kita ini, materi kita ini harusnya teman-teman udah bisa membedakan tadi bagaimana penggunaan atau sumber cash itu akan mempengaruhi statement of cash flow. Terus bagaimana menstandarisasi balance sheet dan income statement. Terus apa kategori rasio yang teman-teman tahu gitu ya, dan menghitungnya seperti apa. Terus apa yang jadi keterbatasan dari analisa laporan keuangan. Nah, ini beberapa isu-isu etika atau etik gitu ya. Kalau financial analyst itu dia sebenarnya yang melakukan analisa keuangan itu kan bisa tergantung dari sudut pandang mana. Tadi rasio aja kan ada yang dari sisi profitabilitasnya, dari sisi kinerja aset manajemennya, dari sisi likuiditas gitu ya. Apakah pada saat financial analyst dia fokus di sisi profitabilitas, tidak tidak ada penekanan sisi yang lain, maka dia bisa dibilang beretika gitu ya. Itu pertanyaannya. Terus bagaimana hubungan antara si agensi rating gitu kan, karena biasanya perusahaan juga dinilai gitu ya, di rating sama suatu badan agensi tertentu. Nah, kalau misalkan si agensi ini punya kedekatan gitu ya dengan si perusahaan yang akan dia nilai, itu juga isu-isu etis atau isu-isu etika dalam melakukan analisa laporan keuangan. Ya, ini comprehensive problem, ini juga saya nggak akan bahas, nanti teman-teman langsung mengerjakan di tugas saja. Ada pertanyaan? Materinya udah selesai? Ada pertanyaan nggak? Mungkin saya izin bertanya. Ya, silakan lagi. Mungkin terkait pajak ya Bu ya. Saya mungkin kalau nggak materi saya mau apa? Saya mau nanya Bu, kayak misalkan saya pernah contohnya di gacuan sendiri ya Bu. Itu kan setiap Contohnya apa? orang di perusahaan makanan mie gacuan Bu. Oh iya. Itu kan setiap orang kan setiap beli itu pasti ada PPN ya Bu ya, pajaknya. Kalau misalnya itu sampai 100 orang terus bayar PPN itu untung ke mie gacuannya apa gimana ya Bu ya? Biasanya kalau kayak gitu Bu. Oh enggak, kalau itu kan namanya pajak penambahan nilai ya. Itu beda lagi sama pajak penghasilan. Yang tadi yang saya jelaskan di laporan keuangan itu kan pajak penghasilan. Kalau pajak penambahan nilai itu perusahaan hanya sebagai perpanjangan tangannya dari pemerintah aja. Jadi pada saat konsumen beli barang maka dia bayar pajak gitu. Ada apa? Intinya ada harga barang yang dijual sama supplier itu, menentukan harga barang itu salah satunya adalah beban pajak. Jadi pada saat pemerintah menaikkan pajak, maka otomatis harga barang naik. Kan gitu ya. Pada saat pemerintah menurunkan pajak, ya harga barang turun gitu. Nah, jadi PPN tuh istilahnya itu. Jadi sebenarnya hanya menunjukkan bahwa sebenarnya harga barang, misalkan
harga mie-nya itu 10.000 gitu ya. Setelah kena PPN jadi 11.000. Jadi sebenarnya harga barang itu 11.000. Kan konsumen kan bayarnya 11.000 ya. Tapi dari bagian penentuan harga yang 11.000 itu ada 1.000-nya itu bagiannya pajak pemerintah itu. Itu nggak menambah pendapatan si ini sebenarnya. Pendapatan si perusahaan. Nah, biasanya kalau perusahaan sih dia nggak memasukkan itu di laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangannya ya harga penjualannya bukan 11.000 tapi 10.000. Jadi kayak semacam perpanjangannya aja dari pemerintah. Gitu ya. Makasih, Bu. Ya, sama. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ya. Saya sudah on cam ya, Bu. Oke, Hadi, Haris. Oke, Haris. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan,